Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, di antaranya adalah nikmat kesempatan. Sehingga teman-teman sekalian, walaupun secara virtual, tapi alhamdulillah proses belajar mengajar masih tetap bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan ini tidak menjadi asbab hilangnya semangat kita dalam menimbah dan menambah wawasan daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, saya Wardiansyah Putra Asanu selaku kelompok 2 sekaligus juga sebagai presenter kedua. Dengan presenter pertama yaitu saudari Nisrina Nabila yang telah membahas tentang pengembangan metodologi pembelajaran PAI melalui teori belajar dan juga pembelajaran. Dalam hal ini, beliau telah membahas yaitu berkaitan dengan teori behavioristik, kognitivistik, dan juga konstruktivistik. Nah, bagian saya teman-teman, insya Allah saya akan menambahkan lagi 2 teori, yaitu berkaitan dengan teori humanistik dan juga multiple intelligence. Oke, teori belajar dan pembelajaran. Jadi kalau kita mau berbicara tentang teori belajar dan pembelajaran itu sangat banyak sekali teman-teman. Sehingga pada kesempatan yang singkat ini tidak efektif jika kita membahas semua teori itu satu persatu karena membutuhkan waktu yang sangat sangat panjang. Maka dari itulah teman-teman, saya hanya menambah 2 teori saja dari teori belajar dan pembelajaran, yaitu teori humanistik dan teori multiple intelligence. Yang pertama kita akan bahas berkaitan dengan teori humanistik. Ini teman-teman kalau melihat di PPT ini saya sudah membuat semacam bagan ya, sudah membuat ilustrasi bahwa dari jati diri manusia itu kemudian dia berpindah menjadi manusia yang mengetahui akan kepribadian dirinya. Setelah dia mengetahui akan kepribadian dirinya, kemudian berpijak lagi yang lebih mendalam bahwa manusia itu dia mengetahui akan potensi-potensi apa saja yang ada di dalam dirinya. Nah, dari tahapan manusia sampai pada potensi diri inilah yang disebut dengan perkembangan kepribadian manusia itu sendiri. Nah, makanya di dalam teori belajar dan pembelajaran itu dikenal dengan teori belajar humanistik. Kenapa? Karena ada proses perkembangan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Makanya dalam definisi yang lain, para ahli juga mengatakan bahwa teori belajar humanistik itu adalah proses memanusiakan manusia. Makanya humanisme ini adalah teori belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, itu sekilas teman-teman terkait teori belajar humanistik. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar humanistik menurut Rogers. Jadi menurut Rogers itu ada beberapa poin penting yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar ya teman-teman tentang teori humanistik ini. Tapi di sini saya kutip 4 poin penting. Yang pertama yaitu prinsip dasar humanistik itu mengakui bahwa manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami. Jadi setiap manusia siapapun orangnya tanpa melalui jalur formal ataupun informal, manusia itu sudah dikarunia mempunyai kemampuan belajar secara alami. Nah, sehingga siswa itu tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada gunanya bagi diri siswa itu sendiri. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Nah, ini bertujuan agar bisa menghasilkan siswa yang memiliki perkembangan yang sangat baik sesuai dengan teori humanistik tadi.
bahwa teori humanistik itu adalah proses di mana memanusiakan manusia. Dalam hal ini memanusiakan manusia dalam tanda kutip bahwa manusia itu berkembang menjadi manusia yang menjadi jauh lebih baik lagi. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah belajar yang bermakna bagi masyarakat modern adalah tentang prosesnya, bukan hasilnya. Dalam teori humanistik ini teman-teman lebih menekankan pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Jadi lebih menekan pada proses. Kenapa? Karena proses itu menentukan pada keberhasilan suatu proses pembelajaran. Jika proses pembelajarannya itu berjalan dengan baik, maka insya Allah bisa dipastikan bahwa hasilnya itu pun akan menjadi baik. Tetapi teman-teman, ketika hasilnya yang kita tunggu, indikator pencapaiannya yang kita harapkan tanpa memperhatikan terhadap proses pembelajaran itu sendiri, maka ini tidak menjadi salah satu cara atau metode yang pasti bahwa bisa menghasilkan proses itu berjalan dengan baik dan juga bisa dipastikan mendapatkan hasil yang baik pula. Nah ini sehingga prinsip dasar humanistik itu menekankan pada prosesnya bukan pada hasilnya. Selanjutnya adalah prinsip dasar humanistik itu juga menyampaikan belajar yang signifikan atau belajar yang berarti, yang bermakna itu terjadi apabila pelajaran dirasakan murid itu mempunyai relevansi. Dalam hal ini pelajaran yang dirasakan murid itu mempunyai maksud-maksud yang sesuai dengan keinginan peserta didik. Itulah bagian daripada prinsip-prinsip dasar humanistik menurut Rogers. Selanjutnya teman-teman, berkaitan dengan aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran. Nah ini sebenarnya ada banyak teman-teman, tapi ini saya mengambil 4 poin penting. Yang pertama yaitu berkaitan dengan aplikasi teori humanistik itu lebih menunjuk pada ruh atau spirit human being, pada semangat manusia. Dalam hal ini berkaitan dengan ruhania ya, hal-hal yang sifatnya abstrak. Jadi spirit human being itu bagian daripada semangat manusia selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Kemudian aplikasi teori humanistik ini juga menyampaikan bahwa guru itu memberikan motivasi atau kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Jadi peran guru itu tidak sebatas mentransfer informasi atau mentransfer materi-materi yang baru, tetapi guru juga harus menjadi fasilitator, menjadi orang yang menyediakan fasilitas untuk siswa-siswi. Maka teman-teman sekalian, misalnya ketika guru memberikan tugas kepada siswa, maka di sini guru juga harus bertindak sebagai fasilitator. Guru memberikan arahan berupa referensi yang harus siswa-siswa itu dapatkan. Kemudian mungkin guru bisa memfasilitasi melalui aplikasi-aplikasi yang merupakan kisi-kisi daripada materi-materi tugas yang diberikan oleh guru. Nah inilah bagian daripada guru itu sebagai fasilitator. Guru juga selain sebagai fasilitator memberikan motivasi sebagai motivator, dan sekaligus guru juga sebagai advisor. Nah sehingga itu poin bagian daripada aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran. Yang selanjutnya adalah siswa itu berperan sebagai pelaku utama atau student center, yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Kemudian diharapkan siswa memahami potensi dirinya, kemudian mengembangkan potensi dirinya secara positif dan meminimalkan potensi dirinya yang bersifat negatif. Nah ini memang sudah jelas ya, ini adalah bagian daripada proses memanusiakan manusia sesuai dengan definisi teori humanistik yang telah kami sampaikan tadi. Nah kemudian aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran yang selanjutnya adalah proses belajar. Dalam artian, dalam mengaplikasikan teori humanistik ini harus ada perasaan-perasaan yang
dibawa, yaitu perasaan menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Jadi jangan sampai dalam proses kegiatan belajar itu suasananya menegangkan terus-menerus. Nah, ini juga tidak baik terhadap proses kegiatan belajar. Selanjutnya teman-teman, berkaitan dengan penerapan teori belajar humanistik. Nah, ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, guru itu harus peka terhadap siswa yang kurang percaya diri dalam belajar, sehingga guru akan memberikan motivasi. Nah, kita tahu ya teman-teman, dalam proses kegiatan belajar itu ada siswa yang intelijennya, kecerdasannya itu bermacam-macam. Jadi tidak semua memiliki kecerdasan yang sama. Ada yang daya serapnya cepat, ada yang daya serapnya lambat. Nah, inilah yang perlu diberikan motivasi ketika menemukan siswa-siswi yang terkendala daya serapnya itu sangat lambat. Nah, perlu guru bertindak sebagai motivator, guru sebagai advisor, sekaligus guru juga nanti sebagai fasilitator kepada siswa-siswa yang perlu mendapatkan perhatian. Selanjutnya adalah menolong siswa untuk bisa mendapatkan kejelasan dalam tugas individu dan juga tugas grup dalam pembelajaran. Nah, ini banyak cara yang bisa guru lakukan ya. Apalagi sekarang dengan teknologi yang sangat canggih ini, mungkin guru bisa menyediakan satu aplikasi yang di dalam aplikasi itu memfasilitasi terhadap materi-materi yang mendukung tugas-tugas untuk dicari bagi siswa-siswi. Jadi semacam referensi yang disediakan oleh guru sebagai bahan pendukung dalam pengerjaan tugas dari siswa itu sendiri. Nah, ini adalah tugas, ini bagian dari penerapan teori belajar humanistik. Selanjutnya, guru harus mengetahui sifat-sifat siswa. Nah, ini sudah disampaikan tadi di atas, dengan tujuan agar guru bisa memilah mana siswa yang harus diprioritaskan. Yang selanjutnya, guru juga harus menjadi fasilitator dan mengarahkan dalam memperoleh referensi untuk belajar. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya, guru bisa beradaptasi dengan mudah bersama siswa. Nah, jangan sampai guru tidak beradaptasi, karena proses adaptasi dengan siswa ini akan menambah keakrabannya. Sudah semakin akrab, maka siswa itu akan senang dengan guru, sehingga apapun yang disampaikan oleh guru, baik materi pembelajaran dan lain sebagainya, maka semua itu akan dirasa senang oleh siswa itu sendiri. Selanjutnya adalah guru juga harus mempunyai keterampilan komunikasi yang baik untuk bisa membaur sebagai pembimbing dan sahabat untuk siswa. Dan yang terakhir, guru harus sudah tahu tentang jati diri dan mempunyai self control agar bisa memahami siswa. Nah, itu sekilas tentang penerapan teori belajar humanistik. Selanjutnya teman-teman, kita berpijak pada teori belajar dan pembelajaran yang kedua, yaitu multiple intelligence. Nah, kalau berbicara tentang teori ini, itu tidak keluar dari salah satu tokoh yang luar biasa ya, seorang profesor Howard Gardner. Beliau juga terkenal dengan multi talentnya, banyak keahlian yang dia miliki. Nah, beliau menyatakan bahwa kecerdasan adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah atau menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan di dalam latar budaya tertentu. Nah, menurut Howard Gardner, setiap individu itu memiliki 8 jenis kecerdasan di dalam dirinya. Nah, 8 jenis kecerdasan inilah yang disebut dengan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Nah, apa saja teman-teman? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah visual atau kecerdasan spasial. Nah, seperti apa kecerdasan spasial itu? Kecerdasan spasial itu merupakan kecerdasan yang berdasar pada kemampuan menangkap informasi secara visual atau spasial. Nah, setelah dia menangkap informasi, lalu kemudian dia mentransformasi serta memodifikasi informasi yang telah didapatkan, namun dia memodifikasi dan mentransformasi dalam bentuk gambaran visual tanpa ada rangsangan dari fisik yang asli tadi. Contoh teman-teman, ketika guru mengajarkan tentang akhlak terpuji.
Nah, maka guru memberikan tayangan melalui video, kemudian siswa disuruh untuk mengidentifikasi mana yang tergolong akhlak terpuji dari tokoh-tokoh tersebut dari video yang ditonton, mana yang bukan merupakan tokoh-tokoh yang berperan sebagai orang yang mengaplikasikan akhlak terpuji. Maka di situ dia langsung mengidentifikasi. Setelah diidentifikasi tanpa melihat video yang sudah ditayangkan itu, dia mampu untuk memodifikasi dan kemudian dia tuangkan dalam bentuk gambaran visual tanpa harus memberikan rangsangan balik dalam tontonan itu lagi. Nah, inilah yang bagian daripada kecerdasan spasial yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya teman-teman, ada kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa ya. Ini merupakan kecerdasan dalam penggunaan kata-kata atau bahasa. Nah, ini biasanya kita temui orang-orang yang memiliki kecerdasan linguistik ini adalah orang-orang yang lebih pandai dalam memainkan kata-kata atau bahasa. Ini biasanya pengacara atau jurnalis atau penyair. Nah, itu mereka hebat dalam merangkai kata-kata sehingga ada kecerdasan linguistik atau bahasa yang dimiliki oleh mereka. Selanjutnya adalah interpersonal. Nah, ini adalah kecerdasan untuk memahami orang lain di luar dirinya. Jadi ketika dia mampu memahami orang lain, maka hakikatnya dia memiliki kecerdasan interpersonal. Selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal. Nah, ini bedanya teman-teman. Intrapersonal ini seperti kita mampu untuk membedakan kondisi siswa ini dalam keadaan sakit atau dalam keadaan senang. Maka ketika kita mampu untuk membedakan pada posisi seperti ini, hakikatnya itu kita sedang memiliki kecerdasan berupa kecerdasan intrapersonal. Selanjutnya adalah kecerdasan logika matematikal. Nah, ini berkaitan dengan matematika ya teman-teman. Kecerdasan yang mendasarkan diri pada kemampuan penggunaan penalaran. Jadi logika dan angka-angka matematis. Biasanya orang yang ahli dalam bidang matematika itu biasanya mereka memiliki kecerdasan logis matematis. Selanjutnya teman-teman, musikal. Nah, ini kecerdasan musikal adalah kecerdasan yang dimiliki oleh orang yang peka terhadap nada. Jadi biasanya teman-teman temui misalnya ada orang yang pandai setting senar gitar. Ketika mereka dengar suaranya kok suara gitarnya false, maka hakikatnya itu sebenarnya mereka itu memiliki kecerdasan yang disebut dengan kecerdasan musikal. Nah, ini biasanya musik musik yang pemain musik ya. Pemain musik itu mereka itu memiliki kecerdasan yang demikian, kecerdasan musikal namanya. Selanjutnya adalah bodily atau kecerdasan jasmani kinestik. Nah, itu kemampuan untuk mengendalikan gerakan tubuh dan memainkan benda-benda secara canggih. Nah, ini biasa dimiliki oleh para atlet ya, penari misalnya, pemanjat tebing atau pengrajin atau montir dan lain sebagainya. Mereka memiliki kecerdasan berupa kecerdasan jasmani kinestetik ini. Selanjutnya adalah yang terakhir berkaitan dengan kecerdasan naturalistik. Nah, ini teman-teman adalah kecerdasan atau kemampuan untuk mengenali dan memahami lingkungan alam. Nah, ini biasanya kalau di perkampungan itu sering kita temui teman-teman. Ada orang-orang tua yang tanpa melalui jalur sekolah, mereka mampu untuk memprediksi ya, sebentar ini akan hujan, sebentar ini posisi air lautnya surut, air laut pasang, itu mereka tahu. Kenapa? Karena hakikatnya mereka itu memiliki kecerdasan naturalis. Nah, itu sekilas tentang jenis-jenis intelijensi yang disampaikan oleh Profesor Howard Gardner. Jadi pada intinya teman-teman, kedelapan jenis teori multiple intelligence ini, 8 jenis kecerdasan ini tidak bisa kita lakukan secara bersamaan dalam satu aktivitas, tapi setidaknya lebih daripada satu kecerdasan bisa kita lakukan secara bersamaan dalam satu aktivitas. Misalnya teman-teman, ketika kita menerapkan teori multiple intelligence pada siswa kelas 3 atau kelas 4 SD, maka
dalam materi tentang muamalah, jual beli secara syariat, maka kita bisa langsung mengaplikasikan pada siswa SD kelas 3 atau kelas 4 ini untuk melaksanakan transaksi jual beli. Karena dalam transaksi jual beli itu teman-teman ada beberapa kecerdasan yang sudah terinclude di dalamnya. Misal ada kecerdasan berupa kecerdasan logis matematis. Kenapa? Karena ada soal hitung menghitung. Selanjutnya ada kecerdasan berupa kecerdasan bahasa atau linguistik. Kenapa? Dalam proses tawar menawar itu membutuhkan kosakata yang banyak. Maka ada kecerdasan bahasa atau linguistik yang secara tidak langsung sedang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Selanjutnya ada lagi kecerdasan berupa kecerdasan interpersonal ya teman-teman. Bagaimana bisa memahami kemauan daripada orang lain, memahami kemauan daripada si penjual ya, daripada si penjual. Nah, ini kecerdasan untuk memahami itu disebut dengan kecerdasan interpersonal, dan ini bisa dilakukan ya teman-teman dalam satu aktivitas, yaitu berupa transaksi jual beli yang merupakan kegiatan daripada penerapan pembelajaran materi muamalah itu sendiri. Nah, ini yang mudah-mudahan teman-teman bisa dipahami dan bisa kita jadikan sebagai rujukan dalam teori belajar dan juga pembelajaran materi pendidikan agama Islam. Selanjutnya teman-teman, saya kembalikan kepada ruang diskusi untuk kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.